change what you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikirul Akmal dari Prodi Pendidikan Sejarah 2021 ingin menjelaskan satu buku yang berjudul Sejarah Islam di Nusantara yang hasil karya oleh Michael Lavan. Pertama-tama, Michael Lavan, profesor sejarah di Universitas Princeton, untuk meneliti proses tumbuh berkembangnya Islam di Indonesia yang memiliki corak dan ciri khusus. Hasil studi Lavan kemudian diterbitkan melalui buku dengan judul Sejarah Islam di Nusantara. Dari aneka ragam sumber daya, Lavan mereka ulang sejarah interaksi dan diskusi ihwal Islam di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Islam di Indonesia kerap digambarkan bersifat moderat berkat peran yang dimainkan Sufisme mistis dalam membentuk berbagai tradisinya. Menurut para pengamat barat, mulai dari para administrator kolonial, para cendekiawan orientalis Belanda, hingga para antropolog seperti Clifford Geertz, penafsiran yang damai ada di Indonesia terus-menerus mendapat ancaman dari luar oleh tradisi-tradisi Islam yang lebih keras dan intoleran. Sejarah Islam di Nusantara menawarkan sebuah penilaian yang lebih berkembang terhadap sejarah intelektual dan kultural di Indonesia. Michael Lavan menyusuri bagaimana citra populer mengenai Islam di Indonesia dibentuk oleh berbagai penjumpaan antara para cendekiawan kolonial Belanda dan para pemikir Islam reformis. Tak berhenti sampai di situ, Lavan juga menyuguhkan peran-peran tradisi Arab, Cina, India, dan Eropa yang telah berinteraksi sejak awal masuknya Islam. Hasil perkawinan lintas budaya dan intelektualitas inilah yang kemudian melahirkan Islam Nusantara. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Buku yang ditulis Michael Lavan merupakan buku yang membahas awal masuknya agama Islam di Nusantara. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia dianggap sebagai zaman yang penuh dengan tanda tanya karena kurangnya data yang akurat mengenai peristiwa ini. Agama Islam tidak dilahirkan di Indonesia, namun justru negara inilah memiliki penduduk muslim dengan jumlah terbesar di dunia. Bagaimanakah cara agama ini masuk dalam dan berkembang di antara suku dan budaya yang beragam di Nusantara? Fondasi pertanyaan ini kemudian menggerakkan Michael Lavan, profesor sejarah Universitas Princeton, untuk meneliti proses tumbuh kembangnya Islam di Indonesia yang memiliki corak dan ciri khusus. Yang kedua adalah kepercayaan. Jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara dan menjadi agama mayoritas, masyarakat telah memiliki sistem kepercayaannya sendiri. Secara umum, keyakinan tersebut disebut sebagai animisme dan dinamisme. Kemudian periode Hindu-Buddha dimulai sekitar abad ketiga dengan pengaruhnya paling besar terdapat di Pulau Jawa. Perkembangan keyakinan bangsa Indonesia selalu dinamis, dan pada saat yang sama unsur-unsur dari keyakinan masa lampau juga memengaruhi kehidupan masyarakat hingga sekarang. Adapun pengaruh Hindu-Buddha, eksistensinya dengan mudah dapat dikenali dari peninggalan batu tertulis serta candi. Masuknya kebudayaan Hindu juga menjadikan masyarakat Indonesia mengenal kasta meskipun tidak seketat di India. Kasta tersebut adalah Brahmana, kaum pendeta dan sarjana, ksatria, para prajurit dan pejabat dan bangsawan,
waisya, para pedagang, petani, pemilik tanah dan prajurit, serta sudra, rakyat jelata dan pekerja kasar. Agama Buddha yang menekankan pada moral dan menuntun manusia untuk berbuat baik terhadap sesama agar dapat mencapai nirwana juga diterima baik di Nusantara. Ajaran ini jugalah memperlancar meresponnya agama Islam karena mengajarkan hal yang hampir serupa. Yang ketiga adalah kesenian. Penyebaran Islam di Indonesia terlihat pula dalam segi kesenian, seperti seni musik, seni sastra, dan seni bentuk bangunan, dan seni tersebut banyak kita jumpai di Nusantara. Karya-karya seni Islam terus mengembangkan diri selama proses Islamisasi berlangsung di suatu wilayah, daerah, dan negara, sehingga selama perkembangannya karya seni Islam menjelana di berbagai bentuk yang banyak bersinggungan dengan peradaban manusia, seperti arsitektur dan seni dekorasi, serta masih banyak lagi karya seni lainnya. Konon keberadaan seni Islam juga bisa menjadi tolak ukur seberapa besar ajaran Islam telah memberikan kontribusi di daerah tersebut. Karya seni Islam tersebut berbeda antara satu dengan daerah lainnya. Hukum sebelum masa yang keempat adalah hukum. Sebelum masa Islam, hukum di Nusantara banyak dipengaruhi oleh hukum Hindu-Buddha. Hukum yang berasal dari agama Hindu dan Buddha terserap ke dalam budaya setempat. Jelasnya, hukum ini tercampur dengan adat setempat dan menciptakan hukum adat yang dipegang oleh masyarakat. Hukum adat yang dipengaruhi agama Hindu-Buddha berlaku hingga agama baru datang. Kedatangan agama Islam menggantikan secara perlahan hukum yang mengatur masyarakat saat itu. Tetapi hukum Islam tidak menghapus semua adat dan budaya setempat. Dengan demikian, hukum Islam menandai babak baru suatu budaya hukum di Nusantara. Pertemuan hukum Islam dan hukum adat menunjukkan dinamika tersendiri di Nusantara yang menciptakan beberapa hubungan di antara keduanya. Pertama, hukum Islam dikesampingkan dan hukum adat menjadi pilihan utama. Kedua, hukum Islam hanya menjadi alternatif atau pilihan dari hukum adat. Ketiga, hukum Islam ditetapkan secara berdampingan dengan hukum adat. Keempat, hukum Islam menjadi pilihan dan rujukan utama dan mengesampingkan hukum adat. Jadi, hukum Islam di Nusantara adalah hukum Islam yang terkait berkelindan dan hukum adat dan budaya setempat. Yang kelima adalah adat dan tradisi. Sejarah tentu pastilah ada yang mengawalinya dan bisa saja sejarah tersebut dirubah, baik itu untuk hal-hal yang negatif atau bisa juga sejarah tersebut dirubah menjadi sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Begitu pula dengan sejarah tradisi dan budaya yang ada di Nusantara ini. Tentunya ulama-ulama dan sunan-sunan zaman dahulu yang sudah mendalami ilmu-ilmunya, sudah mengetahui berbagai tradisi dan budaya yang ada pada suatu masyarakat. Apakah itu baik untuk tetap dilakukan oleh suatu masyarakat atau memang perlu adanya suatu perubahan dalam tradisi atau budaya tersebut. Sehingga dengan ilmu-ilmu yang telah mereka dalami, para ulama dan para sunan terdahulu bisa meneruskan kebiasaan yang ada pada suatu masyarakat tersebut, serta digunakannya sebagai sarana dakwah kepada umat yang ada di bumi tercinta ini. Misalnya di Pulau Jawa, yang mana masyarakatnya begitu kental dengan seni dan budaya Jawanya, seperti wayang, kemudian musik, gending, seni bangunan, ukiran kayunya, dan lain sebagainya. Para ulama dan para sunan terdahulu sering menggunakan tradisi yang sudah melekat pada suatu masyarakat tersebut untuk tujuan dakwah. Mereka menyebarkan agama Islam melalui kesenian-kesenian yang ada. Artinya para ulama dan para sunan terdahulu tetap memperhatikan suatu kesenian yang sudah ada,
Kemudian sedikit demi sedikit mereka memasukkan ajaran dakwah pada sebuah acara atau kebudayaan tersebut. Yang keenam adalah politik. Sejak awal berdirinya negara ini sudah ada banyak perdebatan politik mengenai dasar ideologi negara Indonesia. Sejumlah kelompok Islam konservatif termasuk sejumlah partai politik berpendapat bahwa Indonesia seharusnya menjadi sebuah negara Islam. Namun karena ada puluhan juta penduduk non-muslim, apalagi banyak penduduk yang menganut Islam di Indonesia bukan orang muslim yang mempraktekannya dengan sangat ketat, nominal muslim, berdirinya sebuah negara Islam sekaligus penerapan hukum syariah selalu dianggap sebagai pemicu perpecahan dan separatisme. Bahkan partai-partai politik yang mendukung pendirian negara Islam di Indonesia belum pernah sempat meraih suara mayoritas penduduk sepanjang sejarah popularitas di Indonesia. Bahkan berdasarkan hasil pemilihan-pemilihan setelah Orde Baru Soeharto, partai-partai Islam yang konservatif seperti justru kehilangan dukungan dibandingkan partai-partai sekuler. Dan karena itu tampaknya kecil kemungkinan bahwa Indonesia akan menjadi negara Islam di masa mendatang. Namun, memang benar juga bahwa aliran Islam yang konservatif dalam masyarakat Indonesia tampaknya sangat meningkatkan pengaruhnya terhadap politik regional dan politik nasional sejak 2017. Beberapa bab berusaha memahami unsur-unsur tertentu dari yang diketahui mengenai Islamisasi kawasan dan memperlihatkan bahwa klaim-klaim genealogis mengenai pengetahuan sufi kadang-kadang menggantikan berbagai kenangan perpindahan agama yang lebih tua. Sehingga setelah kita memikirkan kembali klaim-klaim demikian, kita juga harus memikirkan kembali gagasan bahwa sufisme pasti menyediakan mekanisme pendukung bagi perpindahan agama di Asia Tenggara, atau menjelaskan tradisi toleransi ekumenis Indonesia yang kerap dikumandangkan. Barangkali perubahan-perubahan yang paling signifikan terhadap hubungan antara muslim di pentas global terjadi setelah berbagai perang bendera Arabia, Sumatera dan Jawa ketika sebuah korpus klasik baru mulai dan Kairo serta Singapura. Klasik baru mulai dicetak, diawasi oleh cendekiawan ternama di pusat-pusat tersebut dan Kairo serta Singapura. Dalam apa yang semula tampaknya merupakan paradoks, korpus ini diklaim sebagai para guru sufi populer yang mewakili spektrum paling luas kesalehan dan pengalaman langsung berorientasi syariah terhadap berbagai tempat suci. Pastinya kesimpulan ahli hukum resmi dan sufi populer yang saling bertentangan, yang masing-masing bersenjatakan dan memperdebatkan teks-teks tercetak, tidaklah mungkin bersepakat untuk bersikap anti kolonial. Sebaliknya, kita bisa mengamati munculnya sebuah ruang publik muslim yang penuh persaingan di bawah kekuasaan Belanda, dan yang para pesertanya bahkan akan berusaha terlibat dengan struktur kekuasaan tersebut untuk mengejar agenda mereka sendiri. Sebelum menjelajahi sebuah sejarah tersebut, di bagian kedua beralih untuk memperkenalkan orang-orang Eropa agar kita memikirkan kembali hubungan antara perusahaan-perusahaan dagang dan berbagai usaha agamawan metropolitan yang lebih tua, menyasarkan pendapat yang kerap dinyatakan bahwa Belanda sekedar memperdulikan keuntungan di Asia. Kita sekarang mestinya sudah mengenali bahwa terdapat para cendekiawan Belanda yang berusaha merumuskan bagaimana mereka seharusnya memperlukan para peluk sebuah agama yang mereka yakini sudah mereka pahami sepenuhnya dan bahkan
para pemeluk sebuah agama yang mereka yakini sudah mereka pahami sepenuhnya dan bahkan diyakini oleh orang-orang paling optimis di antara mereka bahwa mereka bisa menghapusnya. Tentu saja pengetahuan tidaklah cukup. Keakraban dengan Islam dan rasa jijik yang terlalu sering ditimbulkannya memastikannya bahwa hanya sedikit yang dilakukan secara sistematis untuk meneliti Islam sebagai sebuah tantangan. Momen ini baru datang bersama dengan serangan Inggris pada akhir abad ke-18. Sejak saat itu pesantren-pesantren yang kian mandiri unjuk gigi di Jawa dan kaum pembaharu yang radikal di Sumatera mengarahkan api jihad mereka terhadap para penyusup barat. Islam pada akhirnya muncul sebagai sesuatu yang lebih besar daripada sekedar syahadat yang menyusahkan, yang dipaksakan. Ada sebuah populasi yang lunak dan pasif oleh campuran orang-orang Arab dan haji yang tidak bisa dipilah-pilah. Oleh karena itu, Belanda berusaha menerima Islam dalam cara yang bermanfaat bagi negara kolonial mereka. Namun berubah-ubahnya pendanaan dan persaingan akademik melemahkan suatu usaha ini dan menimbulkan produksi buku-buku panduan yuridis yang berasal dari arsip, bukannya dari lapangan, adalah para misionaris yang sekali lagi membuat terobosan penting dalam mengingatkan metropolis mengenai siapa yang merupakan muslim dan siapa yang bukan, dengan memilih untuk lebih mendengarkan kata-kata para bangsawan dan orang Arab setempat dibandingkan mereka yang merupakan bagian dari banyak haji dan pendeta keliling yang merampas otoritas pihak yang disebut sebelumnya. Sauk dan para pengikutnya, Belanda maupun Indonesia menikmati akses pada eselon tertinggi kekuasaan dan pengaruh kolonial hanya selama orang-orang muslim modern yang mereka dukung mengesampingkan harapan mereka untuk merdeka. Namun seiring berlawanan waktu, harapan ini tampak semakin kita bisa capai. Rakyat kolonial yang sudah begitu lama berkolaborasi dengan negara kolonial mulai menguruknya. Kutukan mereka semakin fasih ketika kaum nasionalis dan negara sama-sama mulai meninggalkan para penegak orientalis mereka, bahkan kredibilitas, dan oleh karena itu manfaat bersama. Para penasihat mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada penghujung 1920-an. Namun hanya sedikit kritikus di kedua kubu mempertanyakan simpulan-simpulan historis mereka. Berbagai simpulan itu masih bersama kita sekarang, pastinya mendapat warna Islam yang berbagai insiden seperti yang terjadi di Garut pada 1919, tetapi hanya sedikit pejabat kolonial yang mengawasi para sufi yang terinspirasi Mekah. Ada bahaya global yang lebih jelas untuk ditangani, kaum sosialis dan komunis yang telah berbaur di Kanton dan Paris. Jin modern sudah keluar dari botol, dan dia bukanlah sufi karena para sufi berbeda jauh pada masa lalu dan orang bisa memahami apapun yang dia suka daripada masa lalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.